Pursuit of the Truth, bab 379-380. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kelima kepala dari naga berkepala 9 meraung, dan suara mereka menggelegar seperti guntur. Dukun tua berwajah monyet itu tidak lagi mampu menahan tekanan dan jatuh pingsan. Ular tongkat itu mengeluarkan jeritan melengking di dalam gua. Dilihat dari penampilannya, ia sedang menghadapi musuh besar, dan tampak siap untuk menyerang kapan saja. Namun, karena tanda yang ditinggalkan Suming di tubuhnya dan fakta bahwa ia memiliki 5 kepala naga berkepala 9, yang dipandangnya sebagai musuh, ia menekan keinginan untuk membunuh. Berserker tua di ruang batu itu masih menutup matanya rapat-rapat. Tubuhnya juga mulai gemetar lebih hebat lagi. Ketika raungan dari langit mencapainya, dia tampak seperti telah mencapai batas kemampuannya dalam kondisi saat ini. Suming duduk di aula di tempat tinggal guanya dan terus membuat segel tangan. Kekuatan dunia melonjak maju dan menyatu dengan indera ilahinya untuk menghantam lonceng Gunung Han. Terdapat lingkaran debu batu spiritual di sekitar Suming. Untungnya, ia memiliki cukup banyak mata uang ini, sehingga ia mampu membelanjakannya seperti ini. Ia terus-menerus mengeluarkan sejumlah besar batu spiritual, dan setelah menyerap kekuatan spiritual di dalamnya, ia akan mengeluarkan jumlah yang sama lagi. Dengan metode ini, secara bertahap, kekuatan yang dia salurkan ke lonceng Gunung Han menjadi semakin besar. Saat kelima kepala terus meraung, perlahan, kepala keenam dari binatang berkepala 9 itu mulai bergetar. Saat lonceng itu bergetar, Suming merasakan kembali penghalang di dalam lonceng Gunung Han. Dia tahu pasti bahwa begitu dia berhasil menembusnya, maka dia bisa membuat kepala keenam membuka matanya dan terbangun. Namun, dengan pengalaman membangkitkan kepala kelima, dia tahu bahwa menembus penghalang itu terlalu sulit, tetapi dia tidak menyerah. Sebaliknya, dia menggunakan batu spiritualnya untuk menopang dirinya sendiri dan mengarahkan kekuatan dunia di sekitarnya untuk memulai serangan berulang-ulang terhadap penghalang tersebut. Dia menabrak penghalang itu dengan indera ilahinya 5 kali, dan setiap kali menabrak, penghalang tak terlihat itu akan tampak seolah-olah bergetar. Saat bergetar, yang terjadi di luar adalah kepala keenam akan menggigil. Matanya yang tertutup rapat akan menunjukkan tanda-tanda akan terbuka. Namun, selama penghalang tak terlihat itu tidak jebol, kepala keenam itu tidak akan terbangun. Mata Suming berbinar. Dia membentuk segel tangan dengan kedua tangannya dan mendorongnya ke depan sekali lagi. Membuka. Suara dentuman keras terdengar di kepalanya. Penghalang di dalam lonceng Gunung Han diserang sekali lagi. Kepala keenam bergetar hebat, tetapi masih belum bangun. Setelah mencobanya 8 kali, Suming mengerti bahwa jika dia menggunakan prosedur standar, membangunkan kepala kelima adalah batas kekuatannya saat ini. Jelas, mencoba membangunkan setiap kepala setelah 4 kepala pertama di lonceng Gunung Han membutuhkan sejumlah besar kekuatan sebagai pendukung. Itu tidak akan semudah membangunkan 4 kepala sebelumnya. Dengan tingkat kekuatannya saat ini, dia hanya membutuhkan sedikit sekali kekuatan lagi untuk membangunkan kepala keenam itu, tetapi kekuatan kecil itu seperti jarak antara dua sisi jurang. Dia tidak bisa melewatinya. Sepertinya, aku harus meminjam daya dari luar. Kilatan muncul di mata Suming. Dia tidak lagi membuat segel dengan tangannya, tetapi bangkit dan melangkah mundur beberapa langkah untuk sampai ke bagian terdalam gua yang memiliki banyak retakan di dindingnya, yang memungkinkan pegunungan itu mulai bernapas. Begitu Suming sampai di ruangan itu, dia mengangkat tangannya dan menekan telapak tangannya rata ke dinding. Dinding batu itu langsung mulai bergetar dan retakan baru muncul. Di bawah kekuatan pukulan telapak tangan Suming, begitu terhubung dengan retakan sebelumnya, mereka menembus batu dan terhubung dengan dunia luar. Akibat bertambahnya retakan-retakan itu, pernapasan manusia yang semula lemah di pegunungan tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Pada saat itu, pernapasan seluruh pegunungan seketika menjadi lebih besar, dan karena itu, kekuatan dunia juga mengalir keluar dalam jumlah yang jauh lebih besar, menyebabkan pusaran air besar muncul kembali. Pusaran air itu terbentuk karena kekuatan dunia yang berkumpul. Begitu muncul, pusaran air itu mengikuti indera ilahi Suming dan memulai serangan bertubi-tubi terhadap lonceng Gunung Han. Penghalang di dalam mengeluarkan serangkaian suara retakan di kepala Suming, seolah-olah akan hancur berkeping-keping. Kepala keenam juga perlahan mengangkat tubuhnya, gemetar hebat, dan membuka matanya sedikit. Metodenya benar. Dengan bantuan pola di tempat ini, saya bisa menembus batasan benang itu. Saya hanya perlu bertahan beberapa tarikan napas lagi dan saya akan berhasil. Namun pada saat itu juga, wajah Suming memucat. Kekuatan dunia itu terlalu besar dan indera ilahinya seperti perahu yang terjebak di tengah laut yang ganas. Sulit baginya untuk mengendalikannya.
Lagi pula, tingkat kultivasinya belum cukup tinggi. Kekuatan dunia yang sangat besar itu akan menerobos kendalinya seperti kuda liar dan menyebar ke sekelilingnya. Warna merah muncul di mata Suming. Begitu kekuatan dunia menyebar, bahkan jika dia bisa mengumpulkannya kembali, jika dia tidak bisa menggunakannya untuk membangkitkan kepala keenam dalam sekali serang seperti yang dia lakukan dengan kepala kelima, maka jika dia ingin mencobanya lagi, kecuali dia meningkatkan tingkat kultivasinya, akan mustahil baginya untuk mencoba lagi dan berhasil dalam waktu singkat. Jika itu hasil yang harus dia hadapi, maka Suming harus gigih. Dia menggigit lidahnya dan batuk mengeluarkan seteguk darah. Saat darah itu tumpah, keempat tulang berserker di tubuh Suming mulai bergetar, mengirimkan seluruh kekuatan alam pengorbanan tulangnya dengan kekuatan yang meledak-ledak. Pada saat yang sama, kekuatan aura murni yang telah berubah menjadi cairan di jalur yang terbuka di dalam tubuh Suming mulai beredar dengan cepat dan menjadi semakin tipis hingga akhirnya tampak seolah-olah menghilang. Aura murni yang menghilang itu telah sepenuhnya mengalir ke dalam indera ilahi Suming, memaksanya untuk dapat mengendalikan kekuatan dunia ketika dunia hampir runtuh. Satu tarikan napas, dua tarikan napas, setelah dua tarikan napas, kekuatan dahsyat dunia mulai menunjukkan tanda-tanda menyebar lagi. Suming mengangkat tangan kanannya, dan dengan kecepatan kilat, menusukkan jarinya di beberapa titik di tubuhnya. Semua titik itu adalah bagian-bagian yang menghubungkan jalur yang terbuka menjadi satu kesatuan. Begitu dia menekan titik-titik itu, dia sepertinya berhasil mengeluarkan sisa kekuatan aura murni di tubuhnya. Dengan bantuan kekuatan tulang berserkernya, dia akhirnya berhasil mengulur waktu untuk dua tarikan napas lagi sebelum kekuatan dunia mulai runtuh sekali lagi. Dalam rentang waktu 4 tarikan napas itulah penghalang tak terlihat di lonceng Gunung Han benar-benar hancur. Saat penghalang itu runtuh, kepala keenam membuka matanya, dan cahaya abu-abu bersinar dari dalam. Kepala keenam telah terbangun. Ia mengangkat kepalanya untuk mengeluarkan raungan rendah, melolong bersama dengan 5 kepala lainnya. Suara mereka mengguncang langit dan bumi, dan saat menyebar ke segala arah, berserker tua yang terluka parah di gua tempat tinggal Suming tidak dapat lagi melawan dan sejumlah besar kabut darah menyembur keluar dari tubuhnya. Ia segera jatuh pingsan, dan pikirannya telah jatuh ke dalam keadaan koma. Di langit, bayangan Suming muncul di pupil kepala keenam yang telah terbangun. Saat kepala-kepala itu meraung bersamaan, kekuatan yang terpancar darinya sangat mengejutkan. Sayang sekali tidak banyak orang yang melihatnya. Tempat ini dianggap sebagai tempat yang cukup terpencil di negeri para dukun, jika tidak, mereka yang jeli pasti akan menyadarinya. Naga berkepala 9 tampak seperti binatang suci suku Saman. Siapapun yang melihatnya akan sulit untuk tidak merasa takut. Suming duduk di dalam gua dengan wajah pucat, tetapi matanya bersinar penuh kegembiraan. Dia ingin mencoba membuka mata kepala ketujuh, tetapi tubuhnya sudah sangat lemah, dan dia juga telah menghabiskan banyak batu spiritual. Selain itu, dia tahu bahwa dengan tingkat kultivasinya saat ini, sama sekali tidak mungkin baginya untuk membangunkan kepala ketujuh. Dalam keheningannya, ia memilih untuk menyerah dan tidak melanjutkan usahanya. Sebagai gantinya, ia membuat beberapa gerakan tangan dan menunjuk ke atas dengan tangan kanannya. Naga berkepala 9, Kaisar Selatan, pembantai mutlak, berkumpul, kata Suming dengan suara rendah. Sambil menunjuk dengan jarinya, tubuh raksasa naga berkepala 9 di langit dengan cepat menjadi tidak jelas, dan dalam sekejap mata, ia menghilang dan lenyap. Lonceng Gunung Han yang besar itu juga menyusut dalam sekejap dan berubah menjadi seberkas cahaya gelap yang melesat menuju pegunungan, merayap melalui lubang kecil di langit-langit untuk kemudian melayang di hadapan Suming. Lonceng Gunung Han kini tampak seperti lonceng kecil yang sederhana dan kuno. Lonceng itu memancarkan aura kuno. Ketika Suming menatapnya, ia merasa seolah benda itu telah menjadi bagian dari dirinya. Bahkan jika ia menutup mata, ia masih bisa merasakan kehadiran lonceng tersebut. Dengan satu pikiran, ia dapat mengendalikan harta karun ini dan membuatnya berubah bentuk. Kemampuan ilahi yang kudapatkan setelah membangunkan kepala keenam, apakah ini? Dengan mata tertutup, Suming terus merasakan perubahan pada lonceng Gunung Han setelah kepala keenam terbangun. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya, dan tampak ekspresi terkejut di wajahnya. Dia mengerutkan kening dan mengeluarkan beberapa pil obat. Setelah menelannya, kinya tidak mengalir. Sebaliknya, dia berdiri dan mondar-mandir di dalam gua tempat tinggalnya, seolah-olah sedang ragu-ragu mengambil keputusan yang sulit. Dari kelihatannya, bahkan jika tingkat kultivasiku telah mencapai keadaan tertentu, masih sangat mustahil bagiku untuk membangkitkan kepala ketujuh, tetapi begitu aku membangkitkan kepala ketujuh, perubahan yang akan terjadi akan mencapai keadaan yang mengerikan, jika dugaanku benar, yaitu jika apa yang kusimpulkan dari seni yang kudapatkan dari kepala keenam itu benar, begitu kepala ketujuh terbangun, ada kemungkinan besar ia akan membiarkan secercah roh sejati naga berkepala 9 turun, langkah kaki Suming terhenti dan tekad terpancar di matanya.
Aku tak perlu ragu lagi soal ini. Tanah para dukun penuh dengan bahaya, dan akan sulit bagiku untuk menghindari kematian. Jika memang begitu, Suming menatap lonceng Gunung Han yang melayang di sisinya dan ekspresi rumit muncul di wajahnya. Aku akan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk membangunkan kepala ketujuh. Dengan ayunan tangannya, Han Mountain Bell segera terbang ke arahnya dan menghilang begitu menyatu dengan tubuhnya. Lonceng ini memang harta yang tak ternilai harganya, tetapi mengapa tidak ada yang mencoba mengambilnya setelah ditempatkan di kota Gunung Han sejak lama? Mengapa hanya si Masin dan aku yang memperebutkannya? Ada banyak prajurit tangguh di suku Berserker, dan ada juga fakta tentang para dewa yang datang ke tempat kita. Mengapa mereka mengabaikan lonceng Gunung Han? Kecuali, mereka tidak punya cara untuk mengambilnya, atau mungkin karena mereka tidak bisa mengambilnya, atau mungkin, mereka tidak berani. Suming pernah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya, tetapi dia tidak pernah mendapatkan jawaban yang sebenarnya. Dia menggelengkan kepala dan memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi. Sebaliknya, dia duduk bersila dan mulai melatih pernapasannya. 3 hari berlalu begitu cepat. Pada saat itu, dukun tua yang tak sadarkan diri di luar pegunungan itu membuka matanya. Ia mengamati sekelilingnya, sebelum kemudian bangun dengan tenang, memeriksa keadaan sekitarnya, lalu perlahan mundur. Apakah kamu akan pergi begitu saja? Saat ia mulai mundur, suara dingin Suming terdengar lesu dari pegunungan. Ketika kata-kata itu sampai ke telinga lelaki tua itu, ia langsung membeku dan memaksakan senyum. Jika tidak ada pilihan lain, aku tidak akan tinggal di sini lagi. Sudah beberapa hari sejak aku pulang, dan ada banyak hal yang menungguku di sukuku. Gunung ini milikmu, kata lelaki tua itu dengan cepat. Hingga akhir, ia tidak berhasil melihat tubuh Suming, dan rasa waspada yang besar terhadap penangkap jiwa tengah ini muncul di dalam hatinya. Pemandangan yang dilihatnya sebelum pingsan juga membuatnya ketakutan. Dia tidak lagi memiliki keinginan untuk melawannya. 30.000 kaki di sekitar area ini, kata Suming perlahan, tetapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dukun tua itu sudah mengangguk-angguk dengan penuh semangat. Oke, tidak ada seorang pun yang boleh mendekati tempat itu dalam radius 30.000 kaki. Aku akan memberitahu orang-orangku di suku untuk sama sekali tidak mendekat. Jika tidak ada hal lain, aku akan pergi duluan. Saat dukun tua itu berbicara, ia mundur tanpa henti hingga mencapai 6 anggota sukunya yang datang bersamanya untuk tujuan ini. Kemudian ia menendang mereka, dan begitu anggota sukunya yang tidak sadarkan diri itu terbangun, ia dengan cepat mengepalkan tinjunya sebagai penghormatan kepada gunung dan segera membawa mereka pergi. Keenam anggota sukunya semuanya pucat, dan mereka semua dipenuhi rasa hormat terhadap pegunungan tempat Suming berada, sekaligus merasa bahwa tempat itu juga penuh misteri. Saat mereka menyerbu kembali bersama lelaki tua itu, hati mereka dipenuhi rasa takut yang masih membekas. Barulah ketika mereka hampir kembali ke suku mereka, salah satu dari mereka berbicara setelah ragu sejenak. Patriark, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita meminta patung Patriark Agung kita untuk menyerang? Hahur, apa yang harus kita lakukan? Kenapa kau tidak memberitahuku apa yang harus kita lakukan, kalian sekelompok bajingan yang hanya tahu cara berpura-pura mati? Kita hanya punya satu serangan tersisa pada patung leluhur agung kita, dan itu akan digunakan untuk menakut-nakuti suku bangau hitam itu. Pria tua berwajah monyet itu melotot ke arah pria itu, lalu berbalik dan menamparkan kepala pria itu. Biar kukatakan pada kalian semua, kita tidak bisa meremehkan penangkap jiwa medial itu. Dia sudah menimbulkan kehadiran yang begitu besar hanya dengan mengaktifkan kemampuan ilahinya, bahkan jika aku melancarkan serangan putus asa, itu tidak ada gunanya. Dia adalah penangkap jiwa dan orang luar. Dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya, aku tidak punya kepercayaan diri untuk membunuhnya. Kalau begitu, jika ayahmu meninggal, lalu apa yang akan kalian lakukan, para bajingan? Apa yang seharusnya dilakukan oleh anggota suku kami? Bahkan jika aku menang karena keberuntungan dan dia melarikan diri, dia akan menemukan kesempatan dan kembali untuk membalas dendam. Suku kami juga tidak bisa begitu saja pergi. Ini bukan kesepakatan yang baik. Pria tua itu mengelus janggutnya. Pikiran bodoh yang sebelumnya ada di benaknya telah hilang, kini ada sedikit kelicikan di matanya. Itulah sebabnya aku begitu sibuk menyanjungnya dan menunjukkan bahwa aku menghormatinya dan takut padanya, sehingga kita berhasil keluar dari situasi di mana seharusnya kita semua mati. Itulah yang disebut beradaptasi dengan situasi. Mata lelaki tua itu berbinar dan memandang ke arah timur. Dari penampilannya, orang itu bukan orang yang diundang oleh si tua bangka dari Black Crane. Mari kita amati dulu. Si tua bangka dari Black Crane itu orang yang pemarah. Dia tidak semudah beradaptasi dan selicik orang tuamu. Ini bahkan mungkin hal yang baik bagi kita. Orang tua itu tersenyum, lalu memasang ekspresi serius di wajahnya dan menamparkan kepala semua anggota sukunya di sampingnya.
Ayo pulang. Ingat ini baik-baik. Jika aku tidak mengatakan apa-apa, jangan berani-beraninya kalian menginjakkan kaki dalam jarak 30.000 kaki dari gunung itu. Sebut saja 50.000. Pastikan kalian tidak menginjakkan kaki dalam jarak 50.000 kaki dari gunung itu. Setelah dukun tua dari suku Banteng Putih pergi, Suming menikmati beberapa hari kedamaian dan ketenangan tanpa ada yang mengganggunya. Dia membenamkan diri dalam latihannya, dan di waktu luangnya, dia akan memandang bulan di malam hari dan berlatih seni membakar darahnya. Pada hari itu, selain mengamati kuali obat dan kondisi fisik berserker tua itu, dia juga merawat tanaman herbalnya. Dia menggunakan beberapa ruangan batunya untuk menanam beberapa tanaman herbal, setelah mengumpulkan tanah dari sekitar, dan membawa masuk kekuatan dunia yang padat. Selain itu, Suming menggunakan sisa waktunya untuk mempelajari kristal warisan angin dan petir, serta mencoba memahami asal-usul angin dan asal mula petir. Dia mencari cara untuk menggunakan kemampuan ilahi berserker angin bersamaan dengan seni berserker petir. Suming benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri di tempat yang agak terpencil di negeri para saman, melupakan pertempuran yang sedang berlangsung antara para saman dan berserker, serta bencana di Gurun Timur. Satu-satunya hal yang ada di benaknya saat itu adalah bahwa dalam 3 tahun, ia harus meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Hanya dengan cara itulah dia bisa berhubungan dengan para dewa dan mencari rahasia di balik kata takdir. Namun, hari-hari damai dan tenang itu hanya berlangsung singkat. 7 hari kemudian, Suming membuka matanya di tempat dia duduk di dalam gua. Sambil memegang kristal angin warisan di tangannya, dia mengangkat kepalanya untuk melihat kera api yang tidak terlalu jauh darinya. Usir mereka. Ekspresi gembira langsung muncul di wajah kera api itu. Ia menepuk dadanya, lalu mengangkat tongkat sebelum berubah menjadi bayangan merah dan menghilang. Tak lama kemudian, kera api itu kembali dengan ekspresi puas di wajahnya, lalu lama memberi isyarat kepada Suming. Baiklah, jika ada penyusup lagi, kau bisa bertindak sesuka hatimu. Kau tidak boleh melukai seseorang 3 kali pertama ia datang, tetapi jika ia datang untuk keempat kalinya, silakan bunuh dia. Suming merenung sejenak sebelum mengangguk, lalu melanjutkan upayanya untuk mendapatkan pencerahan tentang angin dan petir. Si kera api seketika menjadi semakin bersemangat, dan dengan satu lompatan, ia berlari keluar. Selama beberapa hari terakhir, ada beberapa dukun yang datang ke tempat itu dan mengamati sekitarnya. Sebagian besar rambut orang-orang ini dihiasi dengan bulu hitam, sebuah ciri khas yang membedakan mereka dari suku Banteng Putih. Begitu beberapa pengamat ini mendekati pegunungan hingga jarak 30.000 kaki, mereka akan dipukuli oleh kera api yang tiba-tiba muncul sambil menjerit dan mengayunkan tongkat di tangannya. Sebagian besar dukun ini adalah dukun pemula, dan meskipun mereka memiliki beberapa kemampuan ilahi, kera api terlalu cepat bagi mereka. Biasanya, ia akan mendekati mereka dalam sekejap, dan semua orang yang mendekat akan terdorong mundur dengan keras, karena mereka semua terlempar dengan ayunan tongkat. Beberapa kali setelah kejadian ini, para dukun yang memiliki bulu di kepala mereka mulai jarang datang ke tempat ini, dan akhirnya, tidak ada satupun dari mereka yang datang sama sekali. Seolah-olah mereka tahu bahwa tempat ini terlarang dan telah menyerah. Pada hari Suming telah tinggal di gua tempat tinggalnya selama setengah bulan, 3 lengkungan panjang muncul dari timur. Orang yang berada di depan adalah seorang pria parubaya. Ia tampak sangat tinggi dan kuat, dan matanya bersinar cemerlang. Di belakangnya ada 2 orang tua. Ketiganya turun sekitar 100.000 kaki dari tempat Suming berada dan berdiri di sana sambil menatap deretan pegunungan yang menjulang tinggi di kejauhan. Pemimpin suku, kita akan sampai di perbatasan setelah berada 70.000 kaki dari gunung. Anggota suku kita telah memasuki daerah itu beberapa kali sebelumnya, dan kera itu tiba-tiba muncul di sana. Mungkin ia tidak membunuh siapapun, tetapi ia menjadi semakin kejam. Anggota suku terakhir yang terkena serangannya bahkan mengalami patah tulang rusuk. Dari kelihatannya, jika kita memasuki wilayahnya lagi, ia akan menyerang kita dengan keinginan untuk membunuh, kata salah satu pria tua di belakang pria parubaya itu dengan suara rendah. Jika suku Banteng Putih bisa mentolerir ini, itu berarti orang yang mengambil alih tempat ini bukanlah orang biasa. Suku kita juga melihat perubahan setengah bulan yang lalu di tempat ini. Orang ini, kurasa kita harus menunggu patriark kembali sebelum kita mengambil keputusan. Lelaki tua lainnya ragu sejenak sebelum berbicara dengan suara rendah. Benar, patriark telah pergi hampir sebulan. Sebelum pergi, beliau mengatakan akan kembali sekitar waktu itu. Kali ini patriark pergi untuk membawa kembali Nyonya Ji agar membantu kita menghancurkan suku Banteng Putih. Kita bisa menunggu beberapa hari lagi. Kedua pria tua itu mencoba membujuknya, tetapi pria parubaya di tengah tetap diam untuk waktu yang lama, lalu menggelengkan kepalanya. Sang patriark telah mengambil sebagian besar kekayaan suku dan dia masih belum yakin bisa membawa kembali Nyonya Ji dari puncak kuda lompat. Untungnya,
Sebagian besar dukun sekarang ketakutan, dan karena perang, sumber daya kita terbatas. Karena itulah Patriark memutuskan untuk pergi dan meminta Nyonya Ji untuk membantu kita. Tapi kita hanya bisa memintanya menyerang sekali, dan kita harus menggunakan serangan itu untuk membunuh Baige dari suku Banteng Putih. Kita tidak punya cukup uang untuk membayar Nyonya Ji menyerang 2 kali, bahkan jika kita menghitung semua rampasan perang dari suku Banteng Putih. Karena itu, bahkan jika kita tidak lagi berhadapan dengan suku Banteng Putih, tetap saja tidak sepadan. Kita masih belum tahu tingkat kultivasi orang ini. Selain itu, meskipun kehadirannya di sini sangat besar 6 bulan lalu, jika kita tidak menguji kemampuannya dan melihat batas kemampuannya, maka kita tidak akan bisa menjelaskan diri kita kepada Patriark begitu beliau kembali. Lagi pula, dengan kekuatanku sebagai saman pertempuran medial, bahkan jika aku tidak bisa menang melawannya, dia tidak akan bisa membunuhku dalam waktu singkat kecuali dia adalah saman tingkat akhir atau penangkap jiwa yang kuat dengan boneka abadi. Jika tidak, aku masih bisa menguji kemampuanku. Jangan masuk ke tanah terlarang. Amati saja dari luar. Aku sudah mengambil keputusan tentang ini. Pria parubaya itu berbicara perlahan, dan semangat bertarung membara di matanya. Suara retakan terdengar dari tubuhnya, dan seluruh tubuhnya membengkak seperti lipatan, membuatnya tampak seperti bukit kecil. Dengan langkah besar, dia berjalan menuju gunung. Dengan setiap langkahnya, tanah akan sedikit bergetar dan aura pembunuh akan menyebar dari tubuhnya. Aura itu membentuk kekuatan benturan yang menyapu tanah di bawah kakinya, menyebabkan debu berterbangan ke udara. Kecepatannya meningkat hingga akhirnya ia begitu cepat sehingga gerakannya menyebabkan suara dentuman keras bergema di udara. Suara-suara itu menyatu dengan getaran bumi dan berkumpul membentuk kekuatan yang menyerbu ke arah pegunungan tempat Suming berada. 60.000 kaki, 50.000 kaki, 40.000 kaki, 30.000 kaki. Pria itu melaju seperti embusan angin kencang. Ketika tiba di perbatasan yang berjarak 30.000 kaki dari gunung, dia tidak berhenti tetapi melangkah masuk. Namun begitu kakinya mendarat, raungan menggema di udara dan sesosok bayangan merah bergerak ke arahnya. Pada saat yang sama, dentuman melengking yang terdengar seolah-olah menyebabkan udara bergetar hebat menerjang langsung ke arah pria itu. Itu adalah sebuah tongkat yang diangkat tinggi ke langit. Kilatan muncul di mata pria itu. Dia tidak menghindar, tetapi hanya mendengus dingin dan mengepalkan tangan kanannya sebelum melemparkannya langsung ke arah tongkat yang datang. Begitu tinjunya menghantam tongkat itu, suara dentuman menggema di udara. Tongkat itu terpental kembali, dan bahkan kera api pun terdorong mundur oleh pukulan itu. Pria itu juga merasa tidak enak badan. Tubuhnya membeku sesaat, tetapi dia segera berjalan ke daerah yang berjarak 30.000 kaki dari pegunungan. Kera api itu meraung dan menyerang ke arahnya lagi. Tatapan membunuh terpancar di mata pemimpin suku itu dan dia mengangkat kedua tangannya lalu membantingnya ke tanah. Tanah tiba-tiba bergetar, dan saat itu terjadi, tampaknya getaran itu juga memengaruhi langit, menyebabkan riak muncul di sana, yang membuat kera api membeku sesaat. Saat itu terjadi, pria itu menginjak udara dan mengayunkan kaki kanannya, dengan suara mendesis, sebuah kekuatan besar dikirim langsung menyerang kera api. Kekuatan kera api membuatnya sama sekali tidak terganggu oleh tendangan itu. Saat ia mengangkat tongkat itu dan hendak melawan pria itu sekali lagi, udara di depannya tiba-tiba berubah bentuk dan Suming muncul begitu cepat sehingga kemunculannya menimbulkan embusan angin yang besar. Ia mengenakan jubah hitam dan topeng hitam di wajahnya. Saat rambutnya berkibar di langit, ia melayangkan tinjunya ke arah kaki pria itu. Pukulan itu mengandung sedikit dari apa yang telah ia pahami tentang asal-usul angin dan asal mula petir selama beberapa hari terakhir. Saat ia melayangkan tinjunya ke depan, angin dan petir bergemuruh di udara dengan intensitas yang begitu besar hingga mengguncang langit. Angin membuat pukulan Suming begitu cepat sehingga tidak bisa ditangkis. Petir membuatnya tampak seolah-olah mengandung kekuatan langit. Kekuatan tulang berserkernya meledak, dan saat tinju Suming mengenai kaki Saman, bentuk ilusi lonceng Gunung Han muncul, seolah-olah pukulannya telah menjadi lonceng Gunung Han itu sendiri. Suara dentuman keras terdengar di udara. Kaki kanan pria itu langsung patah dan wajahnya segera pucat pasi. Ia batuk mengeluarkan seteguk darah dan tubuhnya tersapu oleh embusan angin, membawanya beberapa ratus meter jauhnya. Ia jatuh di luar penghalang, dan kedua lelaki tua yang datang bersamanya segera maju untuk menopangnya. Jangan ganggu aku, ini peringatan. Jangan memaksaku untuk membunuh. Jangan biarkan keluargamu mati bersamamu. Jangan biarkan sukumu lenyap dari tanah para dukun. Suming berdiri di depan kera api dan menarik tangan kanannya sambil berbicara perlahan.